Baik, kita akan buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 sebetulnya. Terlalu besar kitabnya. Sebentar ya. Saya tukar dulu kitabnya. Yosua pasal yang ke-3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, tapi kayaknya enggak kita baca semuanya, tetapi mungkin baca itu menyeberangi sungai Yordan. Judulnya menyeberangi sungai Yordan. Bayangkanlah ini, menyeberang sungai. Basah-basah lah, butuh sampan lah, butuh perahu lah, butuh jembatan lah yang kalau menyeberang. Tapi kita periksa bagaimana caranya mereka bisa menyeberang, ya. Oke, saya baca mungkin ayat 1 sampai ya nanti saya baca saja. Sudah dapat semua di Alkitabnya bukan? Atau perlu lampu? Enggak butuh lampu? Enggak, oke. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum mereka menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segeralah sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Oke. Jadi pada peristiwa ini bahwa Yosua belum berpengalaman untuk memimpin umat itu, sebab misalnya ini sungai. Jadi dari timur mereka harus menyeberang ke Kanaan melewati sungai. Jadi Musa dulu memimpin mereka hanya sampai di seberang sini, belum sampai ke sini. Padahal mereka mau merebut tanah perjanjian itu, Kanaan, di seberang sungai. Jadi sebelum Yosua memimpin, memang Musa sudah mulai memberikan penjelasan bahwa dia yang akan diangkat, bukan Harun abangnya, tetapi Yosua. Nah, jadi pada waktu itu inilah yang pertama sekali Yosua mulai memimpin umat itu dan untuk menyeberang. Nah, jadi dia akan membawa bangsa itu menyeberang untuk menghancurkan lebih dahulu Yeriko. Nah, tanah Yeriko. Dan
kalau kita baca seluruh ayat ini, bagaimana mereka akan menyeberang, ya, ada hal-hal penting yang diinginkan Tuhan untuk mereka lakukan. Bahwa pentingnya, yang pertama adalah pentingnya kekudusan. Ayat 5 dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, ya, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi sebelum melihat mujizat, bahwa betapa pentingnya kekudusan. Karena kenapa? Dosa adalah racun yang mematikan hidup kerohanian kita. Dosa itu adalah racun bagi kerohanian kita. Itu yang menghambat kemajuan kerohanian kita. Nah, saya mau memperlihatkan dulu sebuah cerita singkat mengenai racun. Sepasang suami istri bertengkar hebat. Ya, suami istri ini bertengkar hebat sampai suaminya mengalami kepahitan, kebencian yang begitu dalam. Lalu berhari-hari masalah ini dibiarkan tidak diselesaikan. Satu waktu suaminya berpikir begini, bagaimana caranya untuk mengalahkan kau? Nampaknya kau tidak bisa dikalahkan ini. Jadi malam-malam dia mengambil racun, dimasukkan ke dalam minuman istrinya. Rupanya istrinya setiap malam selalu minum malam hari, dan itu kebiasaannya. Lalu suaminya tahu ini kebiasaannya, maka dimasukkanlah racun ke minuman istrinya, dan istrinya bangun meminumnya kemudian mati. Itulah artinya racun yang mematikan. Racun itu sangat mematikan. Dosa itu juga adalah mematikan kerohanian manusia. Itu sebabnya dikatakan melalui Yosua, kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Karena besok kamu akan melihat perbuatan Allah yang ajaib. Jadi kalau kita mau melihat mujizat, melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, kuduslah. Kuduslah. Karena saya katakan tadi, dosa itu racun yang mematikan kerohanian kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 pun dikatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi perhatikan ini, jangan main-main dengan dosa. Dulu pernah saya katakan bahwa dosa ini bukan barang mainan yang perlu dimain-mainkan. Ya, dosa ini bukan barang mainan yang bisa dipermainkan. Hidup kita yang akan jadi korban. Makanya jaga kekudusan, jaga hati, jaga pikiran, jaga ucapan, jaga tindakan. Betapa pentingnya kekudusan sebelum mereka melihat kemuliaan Tuhan. Jadi maksudnya di situ, kalau kamu tidak menguduskan dirimu, kamu tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Makanya kuduskanlah dirimu, sebab besok tidak lama lagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi siapa-siapa di antara kita yang ingin maju secara rohani, yang ingin terus melihat mujizat Allah, mari jauhi dosa. Jangan gara-garamu orang lain berdosa juga. Ya, jauhi dosa supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, kita harusnya berubah. Karena pada waktu kita masuk kepada kehidupan new normal ini,
bahwa kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang. Tidak bisa lagi seperti yang dulu. Makanya kuduskanlah dirimu, sebab aku ini kudus, kata firman Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau mau melihat kemuliaan Allah dinyatakan, pentingnya kekudusan. Pentingnya kekudusan. Tadi malam di renungan malam kaum muda, yang belum punya Facebook, tolonglah pasanglah Facebooknya supaya bisa melihat renungan. Kelihatannya orang tua juga ada yang nonton, yang ikut kebaktian live tadi malam. Jadi bagi saudara, ikutlah, dengarlah selalu firman Tuhan. Kami tidak berkhotbah di sana. Kami hanya membacakan ayat Alkitab yang bisa membangkitkan iman saudara. Jadi di situ dikatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Minggu sebelumnya, kalau kapaknya sudah tumpul, besinya sudah tumpul, maka dia akan memperbanyak tenaganya. Kalau otaknya tidak tajam, maka dia akan menjadi budak. Bukan, dia hanya akan memakai otot saja, bukan otak kalau dia bodoh. Ya, orang Kristen sudah diwanti-wanti ini. Kalau besinya sudah tumpul, maka dia akan memakai kekuatan. Jadi orang Kristen pakai otak ya, bukan pakai otot. Orang Kristen punya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menjadi pintar lah ya, menjadi pintar. Oke, baik. Pentingnya kekudusan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-9 pasal 3 ini, ayat yang ke-9 dikatakan begini. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Yang kedua, betapa pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Betapa pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang terakhir kami baca tadi malam. Barang siapa yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Itu ayat terakhir tadi malam. Barang siapa yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Jadi enggak suka-suka kita lah hidup sebagai orang Kristen. Enggak bebas-bebas gitulah kita hidup sebagai orang Kristen. Ada ikatan yang kuat dengan Allah, yang tidak bisa kita seperti kuda yang lepas lari kemana saja. Barang siapa yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Makanya di dalam perjalanan kita ini ya, kata Yosua, bahwa Allah akan berfirman, Allah akan mengatur, Allah akan menceritakan, Allah akan berbicara kepada kita. Jadi kita perlu dengar firman Tuhan. Karena kita ini mau menyeberang. Kita ini mau menyeberang. Jutaan orang loh yang mau menyeberang ini. Yang tua lah, yang anak-anak lah, yang sedang hamil lah, yang sakit lah, yang remaja lah. Semua ada keadaan masyarakat pada waktu itu. Jadi kalau kita mau menyeberang, supaya kita tidak perlu membangun jembatan, ya, supaya kita tidak perlu menyewa perahu puluhan ribu banyaknya, supaya kita tidak perlu berenang ke sana. Pertama katanya pentingnya iman, pentingnya kekudusan, dan yang kedua pentingnya seperti pintu terbuka, bukan? Yang kedua, pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Karena mereka mau melihat kemuliaan Allah yang besar. Mereka mau melihat perkara
perkara besar yang akan diperlihatkan oleh Tuhan kepada mereka. Pertama, kamu harus jaga diri, jauhkan diri, kuduskan dirimu. Dan yang kedua, kamu harus dengar pimpinan Allah, perkataan Allah. Kamu tahu bahwa kita sekarang ini mau menyeberang ke Kanaan, dan apa yang harus kita taklukkan? Orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus, orang Kanaan. Ini yang akan kita taklukkan. Bukan macam-macam, bukan satu macam, bukan sedikit jumlahnya. Tapi ini orang bangsa yang akan kita taklukkan bersama Allah. Bukan kita, tetapi Allah. Jadi bukan satu bangsa ya, bukan dua bangsa. Masalah kita juga mungkin bukan satu macam, bukan dua macam. Masalah pendidikanlah kurang tidak seperti orang lain. Masalah relasi kita tidak banyaklah. Masalah kecerdasan kita kurang. Masalah kota lah atau tempat untuk mendapat pekerjaan, bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Masalah tinggi badan, macam-macam seperti ini. Orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus akan ditaklukkan oleh mereka untuk menduduki tanah Kanaan. Jadi Tuhan bilang pentingnya kekudusan. Yang kedua, pentingnya mendengarkan firman Allah, arahannya maksudnya. Jadi Tuhan akan menuntun mereka, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu buat, ini yang harus kamu ucapkan. Jadi kepada Yosua Tuhan berkata begini, suruhlah satu orang dari tiap-tiap suku, kan ada 12 suku orang Israel. Suruhlah satu orang mewakili tiap-tiap suku ini, supaya pemimpin ini lebih mudah mengaturnya. Bukan sekaligus, tetapi masing-masing kepala suku. Nah, untuk memilih siapa pemimpin yang tepat, bukan karena otot, bukan karena gagah, bukan karena keperkasaan, melainkan rohku, kata Tuhan. Melainkan rohku, kata Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang pilih. Berarti waktu mereka memilih, enggak sembarangan tengoknya, ini agak ganteng orang ini, agak tinggi orang ini, agak sangar orang ini, agak manis laku orang ini, lalu ini aja lah mungkin. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Tapi mereka tetap dalam kekudusan, dan Tuhan akan berbicara siapa orang yang tepat, yang bisa memimpin ratusan ribu orang. Jadi hal seperti inilah, dengar firman Tuhan. Tuhan akan berbicara di dalam hati mereka. Minggu yang lalu saya berkata bahwa Petrus tidak mengenal wajah Yesus pada waktu datang di laut itu, di danau itu. Tapi Petrus mengenal suaranya. Karena Yesus berkata, tenanglah, jangan takut, aku ini. Yang tadinya mereka mengira hantu, tapi ternyata bukan. Jadi Petrus tidak kenal waktu melihat Yesus berdiri, tidak terlalu jauh dari mereka. Tapi Petrus dengar, kenal suaranya. Yesus pun bilang, pernah, dombaku akan mendengarkan suaraku. Domba-dombaku akan mengenal suaraku. Jadi kalau dia dombanya Tuhan, dia harus bisa membedakan suara-suara yang didengar di dalam hidupnya. Dombaku mengenal suaraku. Demikian juga dalam hal memilih calon-calon pemimpin. Ya, dalam hal memimpin, siapa yang patut dipimpin? 12 orang, satu dari tiap suku. Jadi yang bertuhan ini nggak enak-enak saja, nggak enak-enak sendiri saja.
Ada bos kita yang harus kita taati. Sedangkan di dunia ini ada orang kita taati, apalagi mengenai Tuhan. Jadi dengar betapa pentingnya mendengarkan suara Tuhan. Hidup kita ini betul-betul sekarang ini bahwa kita harus sudah terpola. Hidup kita seharusnya sudah terpola, sudah terbentuk, ya. Enggak lagi mencari-cari seperti apa orang Kristen, seperti apa. Seharusnya kita sudah terpola, sudah sejak lama dari sekolah minggu, udah puluhan tahun dididik firman Tuhan. Sebetulnya sudah harus terbentuk, enggak bisa lagi oleng-oleng begini, tar mundur, sebentar maju, sebentar tenggelam, sebentar kelihatan, sebentar berdoa, sebentar lagi tidak. Ini belum terpola namanya ini. Seharusnya menjadi orang itu sudah lama dididik dari firman Tuhan, sudah terpola. Makanya kalau sudah terbentuk hidupnya terpola, sudah bisa dengar suara itu, sudah tahu. Nah, katakan jadi mendengarkan tidak lebih baik daripada korban persembahan. Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dikatakan di sana, mendengar lebih baik daripada korban persembahan. Berarti kebalikannya, tidak ada apa-apanya persembahanmu itu kalau kau tidak mendengarkan aku. Itu artinya 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Apapun jumlah, banyak bentuk atau jenis persembahan yang kau berikan itu, bagiku lebih penting kau mendengarkan aku daripada persembahanmu itu. Kata firman Tuhan. Makanya selalu dengar-dengaranlah, selalu kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Selalukah firman Tuhan ada di ucapan kita? Setiap masalah yang kita hadapi, selalukah kita bisa menghubungkannya dengan firman Tuhan? Setiap kali kita mendapat berkat, setiap kali juga kejadian itu kita hubungkan dengan firman Tuhan. Ini orang-orang yang sudah terpola. Setiap peristiwa yang dihadapinya selalu akan dihubung-hubungkannya dengan firman Tuhan. Bahayanya kalau sampai lewat dari minggu ke minggu, tidak ada firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, walaupun itu untuk diri sendiri. Sangat berbahaya, sangat celaka kekristenan yang seperti itu. Sangat celaka. Karena hidup kita oleh firman. Yesus juga Yesus bilang, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dan Yesus juga pernah dicobai oleh iblis. Selalu dia bilang, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Selalu dia mengucapkan firman Allah. Dan dia menang. Firman itu yang mengalahkan hidup kita juga. Hidup kita juga. Makanya pentingnya kalau kita mau masuk lebih jauh, menyeberang ke sana, mau menikmati kebaikan perkara-perkara besar dari Tuhan, pentingnya mendengarkan suara Tuhan. Pentingnya mendengarkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Baca firman Tuhan gak setiap hari? Baca firman Tuhan setiap hari atau tidak? Aduh, janganlah. Kalau itu dulu pernah saudara lakukan, lupakan cara-cara itu. Saat ini waktunya bagi kita. Saat ini waktunya bagi kita untuk masuk ke hidup rohani yang normal, yang baru. New normal rohani. Ya, saat ini kita sudah waktunya kita menyesuaikan diri kita kepada kekristenan kita yang sebenarnya, bahwa menjaga kekudusan itu sangat penting, mendengarkan firman Tuhan itu sangat penting. Haleluya. Yang ketiga, pentingnya
iman. Pentingnya iman. Ayat 15. Dalam ayat yang ke-15, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Begini. Jadi betapa pentingnya mendengarkan firman Tuhan ya. Gini. Kepada imam-imam diminta untuk membawa tabut Allah. Tabut itu terbuat dari kayu penaga dan ada kuping-kupingnya seperti peti, dan di dalamnya itu adalah 2 loh batu yang bertuliskan hukum Taurat yang ke-10 yang diberikan Tuhan kepada Musa. Jadi itu disimpan dalam sebuah peti, dimasukkan di situ, dan tongkat Harun juga yang berbunga di situ ada di sana. Nah, itu sekarang melambangkan hadirat Allah. Jadi kalau mereka mau kemana-mana, itu selalu dibawa untuk meminta hadirat Allah turun atas kehidupan mereka. Nah, jadi dituliskan ketika imam-imam itu membawa tabut Allah itu ke tepi sungai, dan mereka mulai menginjakkan kakinya, padahal sungai itu belum kering. Sungai itu belum kering, belum terlihat gejala-gejalanya, belum kelihatan apa-apa. Tetapi karena dengan iman mereka melangkah, menaruh kakinya sambil membunyikan trompet, dan mereka menginjakkan kakinya ke tepi sungai itu. Pada saat itulah terjadi sesuatu, yaitu air yang di sebelah kanan mereka mengalir, air yang di sebelah kiri mereka itu lebih kurang 30 km dari sungai ini ada sungai yang bercabang di situ, dan air itu diputar untuk cabang yang satu lagi. Jadi lebih kurang 30 km dari sungai itu di ujung sana, berhentilah memutar ke cabang yang lain. Jadi bukan seperti waktu mereka menyeberangi laut Teberau, airnya sebelah kanan ada, airnya sebelah kiri ada, tapi tepi air itu menggumpal menjadi seperti es, menjadi tembok benteng antar mereka. Bukan seperti itu ini. Jadi di sana kering, dan di sini sudah mengalir ke tempat yang lain gitu. Jadi itu adalah kemuliaan Tuhan yang dijanjikan melalui Yosua. Jauhi dosa, kuduskanlah dirimu, bahwa kamu nanti akan melihat perbuatan yang ajaib dari Tuhan Allahmu. Inilah perbuatan yang ajaib itu. Inilah perbuatan yang ajaib itu. Jadi pentingnya mereka mendengar firman Tuhan dan mempercayai, mengimaninya. Saya katakan belum kering, tapi para imam itu sudah mulai menginjakkan kakinya. Lalu pada saat itulah terjadi sesuatu. Saya pikir para imam itu pun gemetar. Wah, mengalir, yang sisa dari cabang itu mengalir terus. Kemudian dari sana berhenti mengalir dari utara. Jadi hidup kekristenan kita ini adalah hidup yang penuh dengan anugerah, penuh dengan mujizat, penuh dengan tantangan. Bukan hidup yang biasa-biasa saja. Kalau mau melihat sesuatu terjadi yang besar, bahwa menurut peristiwa ini ialah
betapa pentingnya kekudusan, betapa pentingnya mendengarkan firman Tuhan, dan yang ketiga, betapa pentingnya iman. Iman. Jadi di dalam Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan di sana, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Bukan orang benar akan hidup mengandalkan perbuatan baiknya masa lalu. Bukan. Yang bukan orang Kristen pun berbuat baik kok. Orang yang bukan orang Kristen juga suka memberi uang kok. Kalau kita lihat orang-orang Buddha itu, orang-orang Cina itu, kalau mereka mempersembahkan persembahannya, apa yang di situ? Ayam, babi guling lah, ayam lah, apel lah, buah-buah yang dari luar negeri dipersembahkan di situ. Sekali menyembah mereka berapa banyak uang yang dikorbankan. Jadi yang kita berikan itu belum sebanding dengan orang yang belum orang Kristen. Jadi kita tidak pernah bisa hidup menjalani hari esok oleh karena perbuatan baik kita. Kita ini hidup oleh anugerah. Makanya orang benar akan hidup oleh iman. Hari ini pakai iman, besok pakai iman, lusa pakai iman, terus pakai iman. Terus pakai iman. Jadi kenapa? Di dalam Roma pasal 11 ayat 9. Roma pasal yang ke-11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi walaupun banyak perbuatan baiknya, tapi kalau dia tidak beriman, nggak berkenan, nggak layak di hadapan Allah. Makanya pentingnya iman. Tadi jangan lupa ya, pentingnya kekudusan, pentingnya mendengarkan firman Tuhan, pentingnya iman. Ini sejajar. Walaupun dia mendengar firman Tuhan terus tapi tidak beriman, walaupun katanya dia beriman tapi dia sembraut hidupnya penuh dengan dosa, sama saja bohong. Jadi pertama, jauh pentingnya hidup kudus. Yang kedua, pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, pentingnya iman. Nah, sungainya belum kering, tapi para imam itu sudah melangkahkan kakinya. Ayat yang ke-16 yang dicatat di sana. Ayat yang ke-16. Maka berhentilah air itu mengalir. Ayat 16 ya, Yosua 3:16. Berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Hanya waktu mereka mulai melangkahkan kakinya, mulai mencoba, barangkali perjuangan juga. Dalam enggak? Licin enggak? Ada batu kerikil enggak? Curam enggak? Atau landai enggak? Orang itu kan belum tahu. Belum tahu apa landai, apa curam, apa licin, apa bagaimana, apa dalam. Mereka belum tahu. Tetapi dengan iman mereka mulai menginjakkan kakinya ke sungai itu. Ayat 16 menjawabnya. Dan berhentilah sungai itu mengalir. Berhentilah sungai itu mengalir. Lalu keringlah tempat itu dan mereka pun mulai berjalan. Memang di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah apa?
Semua kita tahu itu ya. Semua itu kita tahu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau mereka, ya Tuhan, waktu mereka melihat sungai itu, ini yang kami lewati. Dan Tuhan sudah berfirman, iya Tuhan, iya Tuhan. Tapi mereka tidak bertindak, nggak akan jadi apa-apa. Kalau mereka selalu, betapa dalamnya masalah ini, betapa tidak mungkin lagi ada jalan keluar, betapa nggak ada yang terjadi. Tetapi mereka tidak dicatat di situ mengambil kayu yang panjang lalu mencoba. Jauh enggak. Alkitab tidak mencatat yang demikian. Tetapi begitu mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka percaya, lalu mereka mulai melangkah, angkat kakinya, masukkan, celupkan kakinya. Pada saat itulah Tuhan bergerak, yaitu menghentikan air sungai itu. Ada amin? Hidup kita sekarang ini betul-betul kalau kita melihat keadaan ini, mengerikan. Kawanku pernah cerita, jemaat kami semua rata-rata kalau nggak penjual ulos, ya bertenun. Kalau nggak bertenun, jual benang. Dan ada yang yang lain juga. Tetapi setelah keadaan ini, ulos mana laku karena nggak ada orang yang pesta. Mati pun orang nggak ada adat-adatnya, ulos nggak perlu. Dan karena ulos tidak laku, yang tenun ulos pun nggak jalan. Orang nggak laku, mau dijual kemana? Berhenti pekerjaannya semua. Berhenti. Penjual benang juga. Jemaat mereka yang menjual benang, karena jemaat mereka banyak yang bertenun, jadi langganan benang lah. Yang ini yang jual ini, jemaat mereka yang jual ulos. Kalau begitu habis ditenun, dikasih ke penjual. Sekarang stop. Terus bagaimana? Lah apa yang mereka lakukan? Ya itu aku sendiri sudah bingung bagaimana caranya. Kami hanya mengajak beberapa orang berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba, karena orang ini juga ikut berdoa ke gereja, walaupun kami hanya pelan-pelan saja yang berdoa di gereja, dan meratap di hadapan Tuhan. Karena sebelumnya ada juga dulu yang pelihara babi juga nggak laku. Belum lagi lama peristiwa penyakit babi kan, babi pun nggak laku. Pusinglah mereka semuanya. Penjual ampas pun nggak laku lagi. Penjual kayu bakar pun nggak laku lagi yang masak nasi babi. Jadi semua ada kaitannya, sehingga banyak orang menghadapi masalah. Nah, ketika itu aku pun sudah bingung apa yang akan kulakukan, tapi kami berdoa. Tiba-tiba datanglah satu orang, ada kenalannya, menawarkan untuk mengupas bawang, motong-motong bawang, mengupas-ngupas bawang. Jadi dia kuplah bawang yang ke Siantar itu untuk dipotong-potong sini. Karena dia jemaat kami, tentulah dia utamakan jemaat kami. Tiba-tiba ini caranya, tiba-tiba adalah pekerjaan mereka. Jadi yang biasanya mungkin dari jam sekian sampai jam 5 sore, tapi sekarang mereka paksa harus kerja sampai tengah malam untuk mencukupi segala keperluan mereka. Tidak usah kita kasih kepada siapapun. Kita jemaat ini aja keroyokan supaya kita punya pekerjaan. Nah, itu artinya langkah iman. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya datang saja berdoa kepada Tuhan di gereja, dan Tuhan yang buka jalan. Nah, hidup kita ini, semua orang mengeluh. Jadi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika beriman, mereka berjalan masuk ke sungai itu. Imam-imamnya ini yang sangat berani melangkah.
Imam-imam ini yang kelihatan imannya dipraktekannya, terjadilah sesuatu yang besar. Maka seluruh umat itu berjalan menyeberangi sungai Yordan. Dalam Yakobus 2 ayat 22. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi supaya iman kita sempurna, perbuatan harus mendukung iman supaya sempurna. Jadi jangan hanya andalkan, apa dulu saya bilang, jangan andalkan apa saja, imun, kekuatan fisik, tapi andalkan iman juga. Saya yakin kalau iman kita kuat, imun kita juga dengan sendirinya akan menjadi kuat. Kan sekarang ini pemerintah anjurkan, tingkatkan imun supaya kita tidak diserang oleh penyakit itu, karena kalau kita kuat dia akan kalah. Pemerintah sampai hari ini masih tetap mengumbarkan itu, mengatakan tingkatkan imun. Bolehlah, tapi jaga tubuhmu, tingkatkan imanmu. Karena kalau kita beriman, pastilah kita bijaksana. Ya, pastilah kita bijaksana, kita berhikmat. Percayalah, orang yang beriman kepada Yesus itu tidak tidak oneng ya, tetapi dia bijaksana. Menjadi bijak. Orang bijak katanya kalau melihat di depan ada celaka, maka mundurlah dia. Tetapi orang fasik berjalan terus, maka dia mengalami bahaya. Alkitab mengatakan dalam kitab Amsal, kalau maka mundurlah dia. Tetapi orang fasik berjalan terus, walaupun sudah tahu di sana ada bahaya, dia jalan terus, maka masalahlah dia. Orang Kristen, kalau orang yang beriman kepada Yesus, pastilah dikasih Tuhan hikmat, kepintaran, kecerdasan, kelembutan, mendengarkan suara Tuhan. Oleh iman, saya katakan tadi, seharusnya mereka membangun jembatan. Kalau mereka membangun jembatan, walaupun 100.000 orang, mereka pakai tenaga. Ada yang menebang kayu, ada yang berjalan di sungai, menyambung-nyambung kayunya. Repot kali. Repot. Tetapi mereka tidak perlu membangun jembatan, karena mereka menjaga kekudusannya. Yang kedua, mereka selalu dengar-dengar kepada Tuhan. Yang ketiga, mereka memakai imannya, sehingga yang seharusnya mereka membangun jembatan tidak perlu membangun jembatan. Yang seharusnya mereka menyewa perahu berbolak-balik. Berapa lama itu, berapa banyak uang yang diperlukan di sana. Tapi tidak perlu mengeluarkan uang apa-apa, karena mereka beriman dan berani bertindak, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita menyeberangi hari-hari ini, hari-hari yang penuh pergumulan ini, hari-hari yang penuh dengan masalah ini, hari-hari yang tidak jelas ini, hari-hari yang tidak pasti ini. Kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Memang di kota Medan masih diumumkan, saya menonton di Metro atau di Trans 7, tapi Medan zona merah. Semuanya kecamatan di kota Medan ini zona merah. Apalagi katanya Medan Denai sama Medan Area, di situ boleh bilang hampir zona hitam. Jadi
Apa yang akan kita buat? Berarti perekonomiannya mandek terus, macet terus. Tapi kita tidak boleh tidak makan. Kita tidak boleh tidak bekerja. Kita tidak boleh tidak membutuhi kebutuhan kita. Lalu apa yang akan kita buat? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini sebabnya seharusnya mereka membangun jembatan, tapi mereka tidak perlu membangun jembatan karena mereka mempraktekkan imannya. Jadi kalau mau melihat mujizat, hanya itu yang 3 itu. Jauhi dosa, dengar firman Tuhan. Pentingnya kita beriman. Kita mau maju terus bersama-sama dengan Dia. Akan ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Akan ada perbedaan orang-orang fasik dengan orang-orang benar. Itu adalah janji Tuhan. Mungkin saudara bertanya kepada saya, pendeta kenapa mati? Dokter-dokter Kristen kenapa mati? Kalau begitu, itu yang Anda tanya kepada saya. Ya kan banyak dokter Kristen meninggal juga. Pendeta juga meninggal pada waktu itu kena COVID-19. Siapa tahu mereka lengah. Siapa tahu mereka hanya mengandalkan pengetahuan mereka. Siapa tahu mereka terlalu gegabah, yakin sekali iman mereka berlebihan tanpa hikmat, melihat di depan sana ada bahaya, mereka menerobos terus. Siapa tahu? Makanya kita izinkan Tuhan hidup sampai pada hari ini. Mau melihat hal-hal besar dari Tuhan. 3 ini. Jaga kekudusan. Selalu dengar firman Tuhan. Perdengarkan firman Tuhan kepada telingamu. Ucapkan firman Tuhan kepada dirimu sendiri. Bangkitlah imanmu. Dan bertindaklah kalau Tuhan sudah berkata dalam hati kita. Lakukan yang baik. Mundur dari itu, kalau katanya mundur saja. Jadi Yesus juga dulu waktu dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya itu, orang-orang Yahudi, kadang-kadang dia mundur kok. Kadang-kadang Yesus dikatakan mengundurkan diri. Nggak selalu dia terobos jalan itu. Seperti siapa itu menteri kelautan itu, Susi itu. Dia bilang, uang presiden bilang kita harus kita buat terobosan baru katanya. Ya aku terobos saja katanya. Bukan maksudnya. Karena presiden bilang kita harus membuat terobosan baru. Ya udah aku terobos saja. Makanya banyak kali kapal yang ditenggelam-tenggelamkan dia sehingga mengundang kebencian banyak kepadanya dan dia tidak dipakai lagi menjadi menteri kelautan. Nah, saudara-saudara, artinya walaupun dibilang terobos, jangan terobos saja kalau sudah tahu bahaya. Minta hikmat selalu dari Tuhan. Minta selalu hikmat dari Tuhan. Haleluya. 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 Dulu masih ada orang-orang yang mengulurkan tangannya dari orang-orang yang tak terduga. Tapi untuk masa sekarang tidak demikian. Lalu saya pernah sungguh-sungguh, ini betul, ini pengalaman saya terlalu kecil mungkin buat saudara. Kalau saya pergi ke pasar selama COVID ini, biasanya ongkos angkot saya cuma 2.000. Tapi sekarang saya kasih 5.000. Itu pasti. Kemudian waktu saya pulang bawa belanjaan, paling banyak dulu ongkosnya 7.000, 10.000. Tapi setelah COVID ini selalu saya kasih 20.000. Dan setelah sumber-sumber uang berhenti, saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa masih kulakukan seperti itu? Apa masih kulakukan sekarang Tuhan? Keadaannya menurun. Nah, Tuhan bilang, engkau tahu mana yang terbaik. Tuhan bilang, karena aku bilang masih ku kasih 20.000 ongkosnya Tuhan, aku sebeca. Kondisinya sudah berubah. Ada suara Tuhan berkata, engkau sudah tahu mana yang terbaik.
Akhirnya terus saya lakukan. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik untuk hidupku. Tuhan tahu mana yang terbaik buat hidup kita. Selama Tuhan mengatakan itu ke dalam hatimu, lakukan. Tapi kalau itu bukan dari suara Tuhan, mungkin saudara perlu perjelas, tapi saya tahu ini suara Tuhan. Maka saya lakukan lagi. Saya lakukan. Saya percaya ada banyak cara yang Tuhan akan buat untuk anak-anaknya, untuk memberkati kita semua, membiarkan kita hidup diberkati oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Tuhan. Inilah kami, orang-orang yang berani ini, menerobos jalan-jalan bahaya, datang kepada Tuhan. Karena Daud juga telah mengambil keputusan di dalam hidupnya untuk tetap duduk dalam hadirat Allah. Daud sudah mengambil keputusan yang benar, yang besar dalam hidupnya. Bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kami juga akan melewati jalan-jalan ini yang mengerikan ini bersama Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji menyertai kami. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Haleluya. Berkati semua jemaat-Mu yang berani ini. Kau tahu apa yang ada dalam hati mereka sekarang. Kau tahu apa yang ada dalam pikiran mereka sekarang. Kau tahu itu. Dan Kau akan menjaga kami semua. Engkau akan melindungi kami Tuhan. Engkau akan menolong kami, sangat percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Semua pergumulan-pergumulan kami serahkan kepada Tuhan. Kami perserahkan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan tidak berkata kepada saya, berikan lagi. Bukan. Tapi Tuhan memberikan kepada saya perkataan, kau sudah tahu mana yang benar. Jadi pentingnya kita keputusan yang baik, mengambil keputusan yang baik. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkati semua jemaat-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk apa yang kami punya saat ini. Terima kasih untuk apa yang tidak kami punya saat ini. Apapun mungkin. Tidak ada yang bisa kami andalkan sekarang. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Tapi kami berani percaya kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk ini Tuhan. Untuk keberanian kami. Untuk berpegang teguh kepada Allah yang hidup. Yesus namanya. Terima kasih untuk kesehatan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk iman yang Kau karuniakan pada jemaat-Mu saat ini. Mereka berani datang beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk Engkau menjauhkan kami sampai seterusnya dari corona. Kami sangat percaya itu. Kau penjaga kami yang baik. Haleluya Tuhan, terima kasih. Berikan pekerjaan kepada yang membutuhkan pekerjaan. Berikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka yang sakit. Siapapun di antara jemaat-Mu yang sedang sakit, apapun yang mereka alami, Tuhan angkat hati mereka untuk percaya kepada Tuhan. Angkat hati mereka untuk mengandalkan Tuhan saat seperti ini. Karena kuasa Yesus belum berubah sampai sekarang. Kesembuhan, keberkatan, kelimpahan, kesejahteraan, kekuatan ada terus pada tangan Yesus. Karena firman-Mu Tuhan berkatakan, sama seperti kami yang katakan pada minggu yang lalu, kemenangan kami ada dalam genggaman Tuhan. Berkat kami ada dalam genggamannya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Petrus juga, kalau dia tidak berani melangkah keluar dari perahu itu, dia tidak akan pernah mengalami berjalan di atas air. Kami juga akan berani melangkah.
kami akan melihat mujizat demi mujizat seperti jemaat-Mu ini Tuhan. Mereka menyeberangi sungai di tanah yang kering. Haleluya. Kuasa itu masih ada sampai sekarang. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu. Di mana mereka di rumah, mungkin mereka ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan akan memenuhi hati mereka sekarang. Berkati mereka, limpahi mereka Tuhan. Kuatkan mereka, kuduskan mereka. Haleluya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Akad persembahan. Yang di rumah angkat persembahan juga ya. Baik, persiapkanlah yang terbaik. Kita akan menaikkan doa kita. Ya, kami mohon kepada Ibu Sinaga untuk berdoa, membawa persembahan kepada siapa? Lupa. Lydia, ya, sama Ibu Siregar. Amin. Ya, bila sesuatu terjadi dalam kehidupan kita di masa-masa saat ini, itu semuanya merupakan yang terbaik bagi kita. Kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, percaya kepadanya, maka pertolongan Tuhan akan indah pada waktunya. Bila sebelum pengumuman kita tutup dalam doa. Kita bangkit beri bersama-sama, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Pulanglah Bapak Ibu Saudaraku ke rumah masing-masing dengan damai sejahtera yang besar yang berasal dari Allah Bapa kita, karena anugerahnya cukup bagi kita. Seperti Paulus memohon kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, pulihkan aku. Tapi Tuhan berkata kepadanya, cukuplah anugerahku bagimu. Demikian pula
kita semua, cukup anugerah Tuhan bagi kita semua. Karena kasih-Nya melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh Kudus-Nya akan menjagamu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita sama-sama berkata amin, amin. Selamat siang.